Man, boleh bantuin dokumentasi gak, Man? Foto-fotoan. Bukan, maksudnya buat foto-foto doang buat di IG saya. Foto saya. Foto. Bentar. Kok? Masih dong? Gak apa-apa, gak apa-apa. Saya minum dulu, Man. Bawang merah dan bawang putih. Pak. Alkisah di sebuah desa yang aman dan damai. Di seberang sungai hiduplah sebuah keluarga bahagia di rumah yang besar, yaitu bawang putih beserta ayah dan ibu. Ayahnya adalah seorang saudagar kaya. Namun, tak lama kemudian ibunya menderita sakit parah, sehingga ibunya meninggal dunia. Bawang putih sangat sedih karena kini ia hidup berdua saja dengan ayahnya yang sering keluar berdagang. Namun, tetangga mereka selalu menawarkan bantuannya. Bawang putih pun dititipkan kepada tetangganya. Ia juga mempunyai seorang gadis bernama Bawang Merah. Bawang Merah dan ibunya sangat baik kepada Bawang Putih dan menyuruh ayahnya menikahi ibu Bawang Merah. Dan akhirnya ayahnya pun menikahi ibu Bawang Merah. Sayangnya, setelah menikah, sikap baik ibu tiri dan Bawang Merah berubah. Bawang Putih sering disiksa ketika ayahnya pergi keluar desa. Tapi ia tidak pernah menceritakan penyiksaan tersebut kepada ayahnya. Kejahatan mereka semakin merajalela saat ayah Bawang Putih meninggal dunia. Apa sih? Bisa lebay, semua orang pasti mati kok. Kamu lebay amat sih. Daripada nangis kejar kayak gini, mending sekarang kamu pulang di rumah. Mau dinangis berapa dapat? Gak bakal hidup lagi. Yuk, yuk. Kai, jangan ngerasa kusuk, Kai. Sesampainya di rumah, ibu tiri dan saudara tirinya hanya bersantai-santai saja. Sedangkan Bawang Putih diperlakukan seperti pembantu tanpa upah. Namun, Bawang Putih menjalaninya dengan sabar dan tabah. Dan pada keesokan harinya, Segarnya udah pagi ini. Itu kemana sih? Bawang putih! Bawang putih! Duh, apa sih? Pagi-pagi udah rame kayak gini. Bawang tidur aja. Oh, kemana sih Bawang putih? Dari tadi dipanggilin. Bawang putih! Iya, Bu. Dari mana aja kamu? Dari tadi dipanggilin gak nyaut-nyaut. Ini, cuci baju ini. Nanti, kalau ibu sudah pulang, harus sudah rapi ya. Ibu mau belanja dulu. Kalau keenan saya. setelah itu berangkatlah Bawang Putih ke sungai untuk mencuci baju yang akan dicuci olehnya. Namun saat itu arus sungai lumayan deras dan selendang ibu tirinya pun tersapu oleh aliran sungai. Bukan celaka, saya dan ibu tiri hanyut. Ya pasti aku pantesan jika tahu saya dan dia bilang. Stop. Bawang Putih langsung mengejar selendang itu. Bawang Putih bingung hendak mencari kemana lagi. Dia telah bertanya ke penduduk yang sedang mencuci baju, namun tak ada yang melihatnya. Namun tiba-tiba Bawang Putih mendengar seseorang meminta tolong.
Siapa di sana? Aku tidak bisa. Aku pernah dapat dirimu. Aku tidak bisa bicara. Kasihan sekali kau ikan yang malam. Kamu bagaimana kalau tidak bicara? Aku tidak bisa bicara. Kamu tidak bisa dirimu. Terima kasihku. Aku akan mengajakmu ke tempat tinggalku. Terima kasih. Namun, aku sedang mencari sayang ibuku yang hilang. Kau dapat bersama-sama di sana. Ternyata, baiklah, aku akan ikut. Dan tiba-tiba bawang putih berada di tempat yang sangat megah, mewah dan juga indah yang bernama Kayangan. Lalu datang seorang peri yang sangat cantik jelita perubahan ikan ajaib tadi. Terima kasih kau telah menolongku. Kau pantas mendapatkan ini. Dan ini di tanganku ada 2 buah kotak yang besar dan yang kecil. Silakan bawa. Terima kasih. Baik, aku memberi kotak itu saja. Karena yang berlupa adalah kebaikan diri yang baik. Dan ini saya kasih undianmu. Bawalah pulang dan simpan kotak itu dengan baik. Baiklah, terima kasih Bu Peri. Lalu suasana kembali ke sungai. Bawang putih segera menyelesaikan cuciannya dan pulang karena takut ibu tirinya akan marah besar nantinya. Bang Putih kemana sih? Memang lagi belum pulang. Ada yang jauh main sama temennya. Tak tahu waktu. Bang Putih, dari mana aja kamu? Jam segini baru pulang. Ibu sudah nungguin dari tadi. Makanan belum siapkan. Udah sama masak. Baiklah. Kotak apa ini? Jangan diambil, Bu. Ibu kalian dari Peri Kayangan. Hah? Ngarang aja kamu. Mana ada seperti itu? Jangan diambil, Bu. Udah cepat siapkan makanan. Habis nih. Iya. Mas. Dan Macam iya, Bu, Mas, bagus banget. Bawang putih tuh gak pantas pakai perhiasan cantik kayak gini. Dia tuh pantasnya cuma pakai tali sama karet aja. Boleh, bagus. Bagaimana kalau besok kamu pergi saja ke sungai itu? Nanti ibu bakal akan bersama bawang putih. Dan kamu terlihat seperti bawang putih. Lalu kita akan jadi kaya raya. Saya juga. Ah, ini ibu memang terbaik. Keesokan harinya, bawang merah mengikuti bawang putih pergi ke sungai. Dan dia melihat bawang putih sedang berbicara dengan seekor ikan ajaib yang membawa bawang putih ke Kayangan. Lalu setelah bawang putih pulang, bawang merah berpura-pura menjadi bawang putih. Begini kawan-kawan, kemarin kotak yang kau berikan padaku diambil oleh ibu tiriku. Bolehkah aku ikut ke Kayangan lagi? Baiklah. Makasih Kakak Kei. Lalu pergilah ikan tersebut bersama dengan bawang merah ke Kayangan. Ini hadiah yang kau cari kan? Di sini ada 2 pilihan kotak, yang besar dan yang kecil. Silakan kau ambil.
saja mereka ke sungai dan wujud peri tadi berubah menjadi ikan. Ikan jenis tinja. Ayo desa, ada lagi satu bantu. Kalau begitu, aku butuh dirimu deh. Ayo ikut aku. Kotor baju. Bajunya hilang. Setelah sesampainya di rumah, bawang merah segera menceritakan apa yang dialami oleh bawang merah pada hari itu. Sudah pulang. Iya. Kita membawa ikan. Bagaimana dengan biasanya? Sudah kamu dapatkan? Ya tidak lah. Bawang merah gitu loh. Aku bahkan lebih dapat yang besar loh. Aslinya lebih banyak. Yuk kita buka bu. Hah? Apa ini? Jabut. Apa? Kurang ajar. Pasti berimplikasi. Atau bawang putih punya rencana lain. Mana itu? Rizky, ibu belanja. Tenang aja. Kan tadi ya. Jangan. Dan kesal. Kita goreng saja kan ini. Terus. Bawang merah goreng saja. Akhirnya digorenglah ikan ajaib itu. Setelah matang, ikan itu disajikan di meja makan dan disiapkan untuk dimakan oleh bawang putih. Kalau yang patah, kan bisa sebulan. Oh, kenyang ya. Wah, ibu masih ikan goreng. Bu, nanti silakan makan. Ibu sudah gorengan ikan untukmu. Makasih ya. Dulu ya. Piston caan. Ikan piston goreng. Sudah makannya, Tin. Gimana? Enak tidak ikannya? Sudah, Bu. Ah, enak kok ikannya. Ya iyalah, orang yang dimakan itu adalah ikan ajaib. Ada kamu. Apa yang telah aku perbuat? Aku telah melakukan kesalahan besar. Padahal ikan ini telah membantuku. Tapi aku malah memakan ini. Sebagai pengganti kesalahan kepadamu, ikan ajaib, aku akan menguburkanmu ke dalam belakangmu. Lalu bawang putih pun menguburkan tulang ikan ajaib itu. Sambil menangis dan tanpa tersadar, air matanya bercucuran dan mengenai tempat ikan itu dikubur. Dan ajaibnya, malam itu muncul cahaya dari tulang-tulang ikan ajaib. Tak disangka-sangka, tumbuh sepucuk daun dari tulang-tulang ikan ajaib itu. Tulang-tulang ikan ajaib itu sudah menjadi pohon yang tidak begitu besar. Bukan hanya daunnya yang berlapis emas, tapi tangkainya juga berlapis merah. Pagi hari, tiba-tiba ada sayembara dari kerajaan, yaitu barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu akan dinikahkan dengan pangeran jika dia perempuan, dan akan dijadikan sebagai sahabat pangeran jika ia laki-laki. Dengan sangat cepat, berita ini pun beredar di seluruh penduduk desa. Dan suasana di kerajaan Bagaimana Daya Ica? Apakah kau sudah menemukan obat itu? Tadi Sakti itu bilang bahwa obatnya hanya ada satu-satunya di dunia ini. Dan obatnya itu adalah ranting yang berbatang perak dan juga berdaun emas. Dan saya sulit menemukannya tadi, Pak. Baik, segera cari informasi itu. Baik, tadi, Pak. tak lama kemudian, dayang tersebut
tersebut kembali setelah mendapatkan informasi tentang tanaman ajaib tersebut. Saya tahu tentang informasi tentang tanaman tersebut. Di mana tanaman itu? Saya mendengar informasi bahwa tanaman tersebut ada di desa di seberang sungai, Kakak. Oke, baiklah. Cepat, perintahkan. Perintahkan raja itu untuk menyiapkan kuda untukku. Sang pangeran pun pergi untuk mendapatkan tanaman itu. Namun sebelum ke rumah itu, pangeran berpapasan dengan bawang putih yang hendak pulang setelah dari pasar. Permisi, Bapak Pangeran. Bisa jauhin, saya jauhin diri saya. Saya mau Tunggu dulu. Sebelumnya saya belum pernah melihatmu. Kamu tinggal di mana? Baiklah. Lalu setelah bertemu dengan bawang putih, pangeran melanjutkan perjalanannya. Dan setelah sesampainya di halaman rumah bawang putih, Perkenalkan, saya pangeran di sini. Tujuan kami di sini untuk mencari tanaman itu. Silakan Pangeran, namanya ada di belakang rumah kami. Mari. Wah, oh ternyata ini toh. Tanaman emas itu. Siapa yang menanam tanaman ini? Saja kami Pangeran. Bolehkah saya meminta satu alas saja? Saya akan satu. Baik Ibu. Ih, sulit sekali Ibu. Kamu tuh aja gak bisa. Kalau misalnya ada tidak keluarga selain kalian gitu di sini? Depan Kak, saya panggilkan dulu. Ya. Bawang putih, sini kamu. Kamu. Bolehkah saya meminta daun ini untuk satu? Oh, masak. Terima kasih ya. pangeran pun pulang dan keesokan harinya diberitakan bahwa Paduka Ratu telah sembuh dari penyakit misteriusnya. Dan pangeran pun segera menemui bawang putih. Dan sesuai sayembara bahwa siapa yang dapat menyembuhkan penyakit ratu, maka akan menjadi istri pangeran. Permisi bawang putih. Silakan masuk. Ada perlu apa Pangeran menarik? Sesuai sayembara kemarin sudah jelas kan? Apakah kau ingin menjadi pemaisuri? Sedangkan Ibu Tiri dan Bawang Merah pun hanya saling menyalahkan dan menyesal telah berbuat jahat pada Bawang Putih. Dan akhirnya Bawang Putih dan Pangeran hidup bahagia selama-lamanya. Tamat. Nah, teman-teman, dari cerita ini pesan moral yang bisa kita dapatkan adalah bahwa orang yang berbuat jahat dan serakah akan mendapatkan ganjaran yang setimpal. Namun setiap perbuatan yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dari mana nih? Dari siapa nih?
Dari Ridwan, Wan, impersonate kamu tuh udah bagus. Kenapa ketawa, Wan? Ngegebak ini Pak tadi. Aduh, itu yang disayangkan. Iya. Ki, itu kamu tuh di bagian akhir itu jadi NPC-nya, Ki? Iya. Ya. Enggak nyoba sebagai apa? Pengawal? Harusnya tuh piston, tapi piston pakai bajunya kuning. Oh, enggak Pak, enggak cocok. Iya. Jadi ganti dulu. Ikan. Ikan Ya, piston ikan jenis ninja ya. Terus dari situ udah bagus impersonate, cuma belum terlihat sesuatu yang menonjolnya Ki dari awal. Jadi mungkin kalau dari segi nilai mungkin bagus, tapi nggak terlalu bagus. Seperti gitu. Arsila sama kayak Rizky tidak ada sesuatu yang menonjol. Arsila, Rizky dan Naila ya? Baju putih. Naila. Samping baju merah. Bukan Naila. Yang mana Pak? Yang Naila bukan. Yang Naila. Tiga sama. Lalu bentar yang tiga ini terakhir ya. Sela udah bagus banget bacanya, cuma maaf ya saya agak berisik dan agak terganggu, tapi feel-nya itu dapat. Dan ada tadi di sesi pas perpindahan dari bawang putih ke bawang merah itu kalau tidak ada narator mungkin agak sulit untuk dicernanya, karena dari latarnya itu bisa dilihat di belakang apa sih tadi teh latar kayak kerajaan gitu, tapi tidak bisa terlihat dari atribut Ridwan karena Ridwan kostumnya bisa dibilang seadanya kayak gitu. Jadi terselamatkan oleh Sela di narator. Piston, terima kasih, acting kamu paling bagus. Sebagai ikan jenis ninja keren banget. Keren banget. Dan totalitas sampai ngegebluk tadi. Keren. Nilai kamu itu oke lah, mantap. Keren. Keren banget. 3 orang ini MVP-nya itu saya tadi itu pengennya di 3-3-nya. Cuma Arsila itu siapa namanya? Aurora itu gugur ketika tadi ketawa. Nih tadi udah bilang ke Algi ada penambahan nilai yang cukup besar dan nggak jadi. Jadi ya udahlah kayak gitu. Lalu karena tidak bisa dipilih antara dua-duanya karena actingnya bagus, bawang putih dan bawang merah yang MVP. Saya dapat kionya karena dia, kamu tuh antagonis pas Kibra atau gimana? Hah? MC juga. Nah, keren. Julin Pak. Emang julin. Atau aja julin. Emang seperti bawang merah. Di hidupan asli juga bawang merah. Keren. Silakan nomor 2.